Selamat siang teman-teman semua. Jadi kali ini Jedit ditemani hujan lagi ya, tapi nggak memutuskan semangat kita semua buat tetap review rumah, tetap jalan-jalan keliling lihat rumah gitu ya. Jadi sekarang Jedit lagi ada di Surabaya Timur juga, di daerah Manyar. Sama kayak video sebelumnya teman-teman, tapi ini lebih deket ke jalan raya gitu ya, Manyar Kertoharjo. Kalau kita lihat vibe di depan kita ini sudah Bali Pol ya, sudah kita rasanya waduh kayak di villa gitu ya kan. Ditambahi pohon palem, terus ada pohon kamboja juga, adem juga, jadi berasa kayak di villa teman-teman. Jadi Jedit sekarang ini lagi ada di rumah yang ukurannya 10 kali 22,5, jadi luas tanahnya itu 225. Kalau video-video yang lain luas tanahnya minim ya, ada yang 60, ada yang 72. Nah yang kali ini besar teman-teman, 10 kali 225, jadi totalnya 225 untuk tanahnya. Untuk bangunannya sendiri itu sekitar 350 meter persegi. Dan rumah ini itu ada 3 lantai teman-teman, 1, 2, dan 3. Nanti di area yang pertama, area lantai 1 ini akan ada carport garasi dan juga ada semacam gudang dan tempat untuk kantor bisa. Nanti lantai yang kedua untuk kamar dan untuk ruang keluarga. Yang ketiga baru full kamar teman-teman. Terus rumah ini juga deket karena di Manyar, deket kemana-mana ya. Jadi kalau kita keluar itu ke Jalan Raya Kertajaya. Terus kalau lurus sedikit ke kanan kita nanti ke Mer. Jadi sangat deket, sangat prestisius gitu ya. Untuk lokasinya sangat premium. Oke, langsung kita masuk ke sebelah sini. Jadi sekarang Jedit sudah ada di lantai yang pertama karena rumah ini 3 lantai dan konsepnya memang villa teman-teman ya. Jadi lantai pertama ini digunakan untuk tempat parkir dan operasional. Jadi di garasi ini cukup untuk 2 mobil. Ini ada 1 mobil taruh tengah-tengah gitu ya. Nah waktu di depan tadi ada carport juga yang cukup untuk 2 mobil teman-teman. Kalau untuk sepeda motor dan lain-lain pasti bisa dimasukkan. Di sini juga masih ada space banyak di belakang sini. Jadi aman untuk sepeda motor, sepeda dan lain-lain itu bisa kayak gitu. Terus di area yang pertama ini ada kamar ART juga. Nah kemungkinan ini banyak barang teman-teman, kebanyakan banyak barang, jadi masih diisi barang-barang gitu ya. Ada kamar ART yang sekarang jadi gudang. Terus di sebelah sana ada toiletnya juga, toilet untuk ART. Nah di bawah ini adalah tempat untuk kantor kemungkinan ya. Bisa kita lihat di sebelah sini ada kantor, ada barang-barang yang berkaitan dengan kantor gitu ya. Cukup luas ukurannya gitu. Nah selain untuk kantor mungkin bisa dijadikan untuk sport area, karena di sini kebetulan ada tenis meja. Mau dipakai tempat untuk nge-gym juga bisa. Ada instalasi untuk listriknya juga. Terus kalau mau jadikan gudang seperti ini pun juga masih oke, jadi masih multifungsi. Dan ini ukurannya besar teman-teman gitu ya. Lanjut ke lantai yang kedua, let's go. Selamat datang di lantai 2. Jadi lantai 2 ini apa ya, kesannya tuh villa banget teman-teman. Apalagi di depan kita ini sudah ada bunga kamboja. Kayak sini Bang, bunga kamboja. Terus ada pohon palem juga. Terus ada ya vibe-nya Bali lah pokoknya kayak gitu. Terus dari sini kita bisa lihat keluar juga, ada semacam gate yang masuk itu, jadi kita bisa lihat dari sini gitu ya. Nah ini kebetulan rumahnya teman-teman ini ada di pojok ya. Jadi waktu kita masuk dari jalan raya, masuk ke gangnya Manyar Kertoharjo, nah nanti notok ada belokan ke kanan, nah kita langsung di sebelah kirinya kayak gitu. Nah ini keren, apalagi kalau panas pasti lebih bagus ya, vibe-nya summer gitu. Ini kebetulan lagi hujan. Yuk kita masuk ke sebelah sini. Nah ini adalah area frontliner. Jadi nah ini ada kebetulan ada contohnya interiornya, jadi bisa dikasih kayak gini frontliner. Jadi untuk menerima tamu yang nggak seberapa intim bisa di sini gitu ya. Kita langsung masuk ke sebelah sini. Nah jadi di sini adalah tangga yang buat akses ke atas dan ke bawah. Jadi yang tadi kita ada di area bawah itu lewat sini ya. Jadi lewat sini seret ke sebelah kanan ada frontliner atau ruang tamu mini lah. Nah kalau kita ke sebelah sini, lurus ke sini dulu. Nah kita bisa melihat
ada rumput sintetis ya, ini bukan rumput sungguhan. Ini ada space yang kosong, jadi area outdoornya di rumah ini banyak teman-teman, apalagi di daerah tengah rumahnya bisa langsung kena hujan kayak gini, jadi nature-nya dapat banget. Ini bisa kita pakai untuk ya seperti ini, bisa untuk kolam juga bisa kayak gitu ya. Nah, ini ada dua part ya bagian rumahnya, part kanan dan part kiri. Nah, yang part kiri ini adalah kamar pertama di lantai 2. Oke, kita masuk ke sini dulu. Sudah nyala ya? Nice. Nah, ini adalah kamar pertama di lantai 2, di dekat ruang tamu tadi, di depan area outdoor ya. Ada satu ukurannya besar gitu, terus kamar mandi dalam juga. Silakan masuk teman-teman. Oke, silakan masuk. Kamar mandi dalam mewah, pakai granit dong, setiap dindingnya pakai granit, worth it lah untuk harga segitu. Oke, masalah harga akan kita bahas nanti, tapi sebelumnya kita ke sini dulu. Selain ada kamar mandi dalam, juga punya balkon ya, jadi bisa santai sore di sini, bisa dapat udara yang masuk juga. Terus ini pakai kaca, bukan pakai besi biasa gitu ya, lebih kelihatan transparan keluar. Oke, kamar pertama di lantai 1. Kita langsung lanjut ke yang sebelah sana. Nah, untuk menuju ke area yang lain, area yang nomor 2, kita harus ngelewatin ya semacam jembatan lah. Oke, nah kita masuk ke sebelah sini. Nah, ini adalah ruang keluarganya teman-teman, bisa buat ruang keluarga dan juga dapur gitu ya. Nah, ini ruang keluarganya, contoh interiornya seperti ini. Ada ruang makan, cara gambarnya jatuh semua. Ada ruang makan, ada ruang tamu. Ini developernya juga ngasih gambaran-gambaran gitu ya, ini untuk dapur bersihnya kayak gini. Ini keren. Terus nggak melulu di tembok teman-teman ya, karena outdoornya banyak, jadi butuh transparansi dari luar. Jadi ini jendelanya juga bisa ditekuk-tekuk semuanya nih, 1, 2, 3, 4, 5 bisa ditekuk ya. Pakai reel nggak sih? Oh, nggak pakai reel, biasa tekuk biasa. Di sini juga bisa dibuka gitu, jadi udaranya bisa masuk ke sini lebih banyak. Terus untuk plafonnya, ceilingnya ini sekitar 3,5 meter, tapi sampai ke yang awal, plafon awal, plafon atasnya bisa lebih dari 3,5, sekitar ya 3,6, 3,7an. Terus mereka juga ada variasi klasiknya gitu ya, vintage-nya masih ada kotak-kotak kayak gini. Jadi mungkin nanti desain interiornya juga member-member ke American Classic gitu, itu keren. Kayak gini lah contohnya. Oke, kita ke area yang lain yuk. Siang bolong kayak gini, kalau di tempat ini, di rumah ini, kita nggak perlu nyalain banyak lampu. Kenapa? Karena cahayanya datang dari mana-mana ya kan. Di bawah ini kacanya besar, yang di sebelah tangga. Untuk ke area outdoornya pun juga banyak kacanya. Di area void ini juga sebelah tangga juga kaca semua gitu ya, ada besinya juga bahkan kayak gitu. Terus di sebelah kanan juga kaca lagi teman-teman, jadi cahayanya masuk dari mana-mana sehingga kita bisa hemat energi. Nah, sebelum kita masuk ke kamar, kita ke area ini adalah area yang bisa digunakan untuk ya semacam meja kerja, sofa-sofa, untuk tempat santai masih bisa di ruang atas gitu ya. Kalau butuh space lebih bisa di sini. Untuk kantor mungkin juga bisa, tapi kantornya sudah di bawah tadi ya. Jadi masih ada space yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan kita. Ini bisa dibuka juga menuju ke balkon depan, tapi nggak ada railnya, ini nggak ada besinya. Jadi hati-hati, kalau mau nambah besi masih bisa. Nah, ini ceilingnya pun juga sama teman-teman. Jadi sekitar 3,5 meter gitu ya tinggi. Nah, pintunya pun juga tinggi-tinggi. Ini mereka pakai kayu jati, bukan pakai aluminium. Jadi kelihatan lebih mewah. Terus beratnya juga bukan pakai multiplex biasa, pakai kayu gitu ya. Nah, ini adalah kamar yang kedua di lantai 3. Kamar yang kedua di lantai 3 betul. Oh ya, sebentar. Sebelum kita masuk, nah ini mungkin yang buat kesan mewah lagi adalah plafonnya. Jadi plafonnya mereka juga ada variasi kayak wajik-wajik gitu ya. Jadi nambah kesan mewah. Terus di pinggirnya juga ada bordernya. Jadi nggak biasa, nggak polosan.
night. I run away. I run away. Oke, sekarang kita lagi ada di kamar yang kedua di lantai 3. Jadi ini ukurannya besar gitu ya. Untuk kamarnya sendiri di sini ada 4 kamar tidur dan ada 2 yang kamar mandi dalam. Yang satu di bawah, yang satunya yang ini, teman-teman. Gitu ya. Ukurannya besar, terus kita bisa lihat ke depan juga, dapat view luar. Nah, ini ada railnya mungkin buat anak kecil ya. Jadi nggak berbahaya gitu. Oke, nah ini ceilingnya juga double ceiling, tapi ada tambahan di depannya. Kayak gitu, atasnya dikasih lampu jadi lebih cantik. Kayak gitu ya. Terus di sebelah kanan ini ada kamar mandi dalam. Mari kita lihat. Oh sama kayak yang di bawah gitu, pinggirnya marmer semua. Dan sudah ada wastafelnya, toilet duduknya, ada water heaternya bahkan sudah ada. Terus untuk showernya pun juga bukan shower yang satu kayak biasa gitu ya, tapi langsung dari atas. Terus juga sudah ada kacanya, jadi ada toilet basah dan kering gitu, jadi nggak becek-becek di dalam sini. Oke, lanjut kita ke kamar yang lain. It hurts me or I get scared. Just come take this risk now. We'll be prepared. I run away. Nah, karena rumah ini cukup luas ya teman-teman, sekitar 10 kali 22,5, banyak area yang dijadikan sebagai lorong-lorong. Jadi mobilitasnya kita sangat terjamin gitu ya, sangat enak. Terus lorong-lorongnya pun bukan lorong-lorong kayak kos-kosan ya, tapi gede-gede gitu. Terus cahayanya pun juga besar. Di lorong ini pun kanan kiri dengan kepisah tadi. Ini juga cahayanya masuk pakai kaca mereka, jadi tetap bisa hemat energi. Nah, di depan kita ini ada 2 kamar yang tidak ada kamar mandi dalamnya tapi besar. Di sebelah sini ini kamar ketiga gitu ya, ceilingnya 3,5 tetap sama tapi nggak ada variasi plafonnya seperti apa. Ini kamar yang besar, ukurannya hampir sama kayak yang sebelah sana, jadi undi ya, kamarnya agak kecil tapi ada kamar mandi dalam, atau kamar yang besar tapi kamar mandinya di luar gitu ya. Kalau kita bilang nggak ngacek sih sebenarnya, cuman tinggal keluar pintu terus kita masuk ke sebelah sini. Ini adalah kamar mandi yang bisa digunakan untuk kamar yang tadi dan kamar yang satunya ini, jadi untuk 2 kamar di area ini. Terus nah ini tak kira tadi waktu dilihat outdoor, ternyata bukan. Cuman voidnya tinggi aja, terus pakai kaca temper atasnya, jadi cahayanya bisa masuk gitu ya. Jadi seolah-olah kita mandinya outdoor. Kayak di villa-villa Bali gitu kan. Nah ini juga sudah ada showernya, terus sudah ada pintu kacanya juga, jadi tetap nggak basah di luar sini gitu, tetap kering. Oke, untuk suratnya sendiri teman-teman, rumah ini sudah SHM, terus hadap ke utara, jadi lebih dingin. Terus listriknya karena rumah ini besar, juga besar, jadi sekitar 4.400 watt. Jadi nggak perlu khawatir lagi teman-teman untuk listriknya. Oke, thank you teman-teman semua sudah nonton video ini. Jadi gimana, rumahnya gede, oke gitu ya. Nah untuk harganya sendiri itu sekitar 4,5 M teman-teman. Untuk info lebih lanjutnya teman-teman bisa kontak nomor atau kontak ke Instagram kita, dan see you in our next video.